Jangan hanya desa, kasihan kepala desa yang selalu diobok-obok. Kami meminta DBH ya dibayarkan Pak, karena ini kami berharap sekali di situ. Ada operasional di situ, ada pembelian ATK, ada pembelian alat transport dan sebagainya. Bahkan ada teman-teman sudah berhutang. Kita mulai dari Ketua PSI. Kami mengambil momentum HUT Polman ini Pak, yang kami menerima undangan teman-teman semua kepala desa untuk hadir memperingati HUT Polman di gedung DPR ini dengan memakai baju etnis. Ya, tapi kami mohon maaf, kami memakai simbol, memakai baju kemeja hitam rapi. Ini menandakan bahwa simbol keprihatinan kami. Ya, jadi hari ini betul-betul kami ingin menyampaikan keluhan kami kepada pimpinan DPR dan juga PJ Bupati. Yang pertama, bahwa apa yang kami sampaikan adalah terkait dengan pembayaran triwulan keempat. Ya, triwulan keempat kami sudah suarakan beberapa bulan yang lalu di sini bahwa jangan ada sama dengan pembayaran di tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu ada Pak Kaban Keuangan juga hadir menjelaskan bahwa prosesnya seperti ini. Tapi hari ini sampai detik ini kami tidak menerima apa hak kami yang betul-betul kami bisa merasakan dengan baik. Itu yang pertama. Karena siltap yang notabene kita sudah dijanjikan bahwa insya Allah triwulan keempat ini akan dibayar 100%, tapi nyatanya hanya siltap saja. Triwulan keempat dibayar 100%, tapi hanya siltap saja. Oke, tidak ada masalah. Kalau memang kondisi keuangan seperti itu, yang tidak baik-baik saja. Tapi yang menyakitkan dari kami, Pak, bahwa pihak BPD, ya, sebelum ada WhatsApp tadi dari Pinca BPD ya Pak, bahwa tidak akan dibayarkan secara tunai, tapi dia akan dibayarkan secara tarik setor. Artinya apa? Bahwa kami tidak akan menerima secara uang tunai yang notabene kita akan membayarkan gaji aparat desa dan kami sendiri kepala desa. Itu yang menjadi keluhan kami Pak. Ya, tadi baru masuk pimpinan cabang men-chat saya melalui WhatsApp bahwa masih terbuka tanggal 30 besok hari Senin, itu pun setengah hari. Tapi sebelumnya itu kami sudah mendorong Pinca dengan seluruh teman-teman untuk segera memfasilitasi kami membayarkan itu, yang sebelumnya beliau tidak menerima itu Pak. Tapi mungkin dia Pinca berpikir bahwa kasihan kepala desa, aparat desa kalau kita tidak bayarkan. Akhirnya masuklah WhatsApp-nya tadi ini bahwa bisa dibayarkan sampai setengah hari besok teman-teman, tanggal 30. Nah tadi saya sampaikan jangan hanya di Polewali, buka juga di Wono, buka juga di Tinambung. Jangan sampai 144 desa ini tidak mampu dibayarkan semua karena hanya setengah hari. Nah, yang berikutnya Bapak PJ, Pak Ketua DPR dan seluruh pemangku kebijakan bahwa DBH, mohon maaf Pak Sekda, kami sempat rapat pada bulan Oktober yang lalu di ruangannya Kaban Keuangan Pak bersama Kaban Pendapatan. Saya juga hadir dengan tenaga ahli. Dijanjikan akan dibayarkan segera dana bagi hasil tahun 2023. Ini sudah masuk tanggal 29 hari ini, tapi belum ada tanda-tanda DBH sebesar 2,9 miliar itu dibayarkan Pak. Itu 2023 loh Pak, bukan 2024. Tapi tahun lalu DBH yang hari ini sudah penghujung tahun belum juga direalisasikan untuk dibayarkan. Kami meminta DBH ya dibayarkan Pak, karena ini kami berharap sekali di situ. Ada operasional di situ, ada pembelian ATK, ada pembelian alat transport dan sebagainya. Bahkan ada teman-teman sudah berhutang pada toko untuk membelikan itu dana DBH. Iya, puluhan juta Pak. Kisarannya itu antara 20 sampai 30-an juta juga. Jadi bervariasi desa Pak. Jangan hanya desa, kasihan kepala desa yang selalu diobok-obok. Kayak sepertinya dikesampingkan lah. Anggaplah desa ini jangan melulu desa lah. Nanti ada desa-desa lainnya mungkin dibayarkan lebih penting begitu. Janganlah kasihan. Kami melayani masyarakat 24 jam Pak. Tidak ada libur, hari Minggu, hari Sabtu tidak ada istilah libur kita. Jadi kami mohon Pak, tolong pemangku kebijakan anak Pak PJ Bupati, janganlah kasihan. Kalau terkait masalah anggaran, terkait masalah apa yang menjadi kesejahteraan kami, jangan diganggu. Itu yang selalu saya katakan. Itu pula yang saya sampaikan pada Wakil Ketua pada saat itu. Desa dananya sudah ada jelas 10% dari pusat Pak. Itu jelas sekali peruntukannya, jangan diganggu. Yang terakhir sekali, tolong Pak,
Kalau seperti ini pelayanannya Bang BPD, ya siar lagu upay tahu na melayani umum, saya kira tidak elok. Nah, saya sudah mewanti-wanti dari dulu bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di 2023 yang lalu jangan terulang lagi. Itu harapan saya. Namun pada kenyataannya bahwa setelah dalam proses ini seperti tadi yang dikeluhkan Siltap dan DBH ini, itu juga masih terjadi. Mungkin secara teknis saya serahkan kepada Pak Sekda untuk menjawab dengan Kaban Keuangan, silakan. Bahwa saat ini pemerintah daerah melalui Bendahara Umum Daerah, Badan Keuangan sudah melakukan proses penerbitan SP2D dan kemudian sudah berproses di Bank BPD itu sebesar kalau tidak salah 12 miliar dari 20 miliar. Memang kemudian saya menemukan ada persoalan yang merupakan dampak dari kondisi keuangan kita di tahun 2023, yang mana di 2024 ini kita memang selain dibebani dengan kerugian daerah, defisit, dibebani juga dengan hutang, dilengkapi lagi bebannya dengan pelaksanaan pileg dan pilkada, ya, sehingga memang kondisi keuangan kita yang terbatas ini tidak sedang baik-baik saja, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Oleh Wali Mandar itu mengalami gagal bayar atau utang kurang lebih 104 miliar. Termasuk utang kepada pemerintah desa kemarin yang 9 miliar itu kami bayarkan di tahun 2024. Nah, kemudian utang kepada pihak ketiga kurang lebih 69 miliar itu tersisa sampai hari ini tinggal 9 miliar yang belum kami selesaikan. Di satu sisi pendapatan asli daerah kita juga masih belum mencapai apa yang kita targetkan, termasuk PBB. PBB itu dari target 8 miliar itu baru masuk 6 miliar lebih, 6,4 miliar. Ya, jadi saya juga pernah sampaikan di sini bahwa kepala desa juga jangan terlalu menuntut haknya, sementara juga kewajiban kan PBB itu ada di desa, ya itu juga mohon diperhatikan. Kas kita, kas yang ada di RKBUD itu dananya tinggal anggaran yang spesifik, termasuk DAP, kemudian DAU SG sebagian, dan itu pajak rokok, insentif fiskal, dan DBH sawit. Nah itu untuk membayarkan termasuk insentif DBH tadi itu kan sumber dananya dari BAD. Nah sehingga di tahun ini kan kami mulai memperbaiki ini kondisi keuangan kita. Tahun ini kami berusaha bagaimana sumber dana itu kita porsikan sesuai dengan belanjanya. Nah, sehingga tahun ini kami belum menemukan atau belum mendapatkan pendapatan yang bisa kami gunakan untuk membayarkan DBH tadi. Ya, karena kondisi PAD kita, pendapatan asli daerah kita yang tidak mencapai sesuai dengan apa yang kita targetkan di APBD. Tapi yang kami hadir hari ini adalah situasi yang terus berulang, Pak ini. Sepertinya Pak ini desa tidak dilihat, Pak ini dipandang sebelah mata, Pak. Kami mau tanya, Pak, yang merawat Indonesia siapa, Pak? Desa, Pak. Bayangkan di sana, Pak, kalau tidak ada desa yang terus merawat, Pak ini, mau di apa itu? Jadi begini, Pak Ketua, jadi mohon. Saya tangkap bahwa pada intinya adalah tolong dicairkan ini Siltap, jangan masuk di rekening lagi. Sekira itu ya. Bahwa besok akan dibayar ya. Saya langsung telepon ya.
Waalaikumsalam. Bu Yuli, saya telepon ini di depannya Pak Desa dan didengar langsung ya. Ini ada kurang lebih 30 kepala desa di DPR sekarang saya hadapi. 50. Tolong dijawab dengan benar. Apakah betul besok akan dibayarkan dana siltapnya para kepala desa? Kalau kami memang masih buka Pak, masih bisa transaksi, tapi memang terdata sampai jam 2. Jadi kalau ada kepala desa mau datang menarik, silakan boleh Pak, tapi sampai jam 2 Pak. Sampai jam 2. Iya. Iya, kita tetap kami dinampung. Oh, Tinambung mono-mono buka. Oh iya. Bisa tarik tunai semua kan siltapnya? Oh, berarti sudah sesuai dengan harapan Pak Desa. Alhamdulillah ya. Sudah. Iya, terima. Ini tepuk tangan semua. Ya. Nah, jadi terima kasih Bu Yuli ya. Tolong saya sampaikan ya. Tadi ini hasil yang dibanggakan di dalam di ruang Jadi alhamdulillah kita diterima oleh Ketua DPR, ada Pak PJ Bupati, Wakil Ketua DPR, Kabang Keuangan, Kabang Pendapatan, dan juga Pak Sekda sendiri ya. Ya semua sudah jelas, artinya terkait masalah siltap yang kami tuntut ya insya Allah dibayarkan besok oleh Bank BPD ya jam 8 sampai jam 14 gitu. Kemudian terkait masalah DBH ya menunggu dana karena kondisi keuangan lagi tidak baik-baik saja menurut penjelasannya tadi Pak Kabang Keuangan. Jadi kalau tidak terbayarkan tahun 2024 ini mungkin tahun 2025 yang akan datang dibayarkan semua. Jadi sudah semua clear semua. Sudah dijelaskan semua apa menjadi tuntutan kami. Sudah jelas dan akan berupaya semaksimal mungkin para pimpinan daerah memang kebijakan untuk bagaimana ke depan akan semakin bagus terkait masalah pelayanan di desa, terkait masalah anggaran ke desa. Insyaallah seperti itu. Tapi penilaiannya Bapak sendiri ini terkait siltap, anggaran siltap yang DPR ini Pak, memang belum begini Pak 2000. Ya kita tidak sesuai dengan harapan lah ya. Karena harapan kita triwulan keempat ini semua terbayar 100%. Tapi karena kondisi keuangan menurut penjelasan tadi Pak PJ, Pak Kabang Keuangan, akhirnya hanya gaji aparat dan kepala desa yang dibayarkan, yang bisa dibayarkan. Operasional nanti tahun 2025, sekitar bulan Februari atau Maret, seperti itu.